Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan guna menjalankan salah satu kewajiban utama kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah di Masjid Al-Arifin. Salawat dan salam senantiasa dikamalkan pada Allah SWT. Semoga selalu tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Untuk Bapak jamaah Masjid Al-Arifin, alhamdulillah pada petang ini kita masuk ke Selasa ketiga di bulan Mei. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah masuk di kajian selanjutnya ke-66. Pada malam hari ini insya Allah kajian akan disampaikan oleh Ustaz Bambang Nugroho yang bertemakan tentang penyakit hati. Marilah kita awali dulu kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustaz Bambang Nugroho kami persilakan untuk menyampaikan materi secukupnya. Geser ini kurang kemana ini? Oh, mic-nya. Tuh. Tadi bisa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a amma ba'd. Jamaah saudara Masjid Ar-Rahim rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Ar-Rahim ini atas izin Allah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah dengan cara memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua untuk hal-hal yang diperintahkan dan yang diridhoi oleh Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, dan seterusnya kepada kita para pengikutnya yang setia sampai akhir. Jamaah rahimahullah, apa yang akan saya sampaikan nanti sebetulnya adalah materi yang terakhir saya matur di sini, yang belum sempat tersampaikan secara utuh. Ya. Waktu itu hanya pada bagian awal, kemudian saya lupa ada acara apa waktu itu sehingga saya harus memotong materi yang saya sampaikan. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini akan saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan secara utuh, ya. Yaitu mengenai penyakit hati. Jemaah rahmatullah, jadi kita manusia itu merupakan makhluk yang paling lengkap, yang paling sempurna. Manusia itu tidak hanya diberi jasad
fisik tubuh biologis yang bisa kita lihat wujudnya yang bermacam-macam di sini. Semuanya ini anggota jamaah Ar-Rahim, tetapi fisiknya, wujudnya berbeda-beda. Sehingga kita bisa mengenal siapa Pak Rudi, siapa Pak Zen, dan sebagainya. Tapi juga manusia itu diberi bagian yang bersifat rohani, hati. Nah, kedua komponen itu bisa sama-sama mengalami penyakit. Cuma seringkali manusia itu lebih responsif, lebih tanggap terhadap penyakit jasad. Sehingga kalau kita pusing sedikit sudah mencari obat pusing, ya. Kita flu sudah bingung, kita mencari obatnya. Dengan penyakit-penyakit yang bersifat badaniah itu kita tanggap sekali, ya. Kita merasa khawatir sekali, sehingga kita lebih responsif, lebih cepat melakukan pengobatan. Nah, beda dengan penyakit hati yang kadang-kadang kita tidak tahu, ya, apakah hati kita itu sehat atau sakit. Sehingga seringkali kita tidak menyadari kalau hati kita itu sakit. Akhirnya kita merasakan ketika hati yang sakit itu sudah parah, sudah sulit diobati, sudah terlambat. Nah, untuk itu pada kesempatan awal ini yang ingin saya sampaikan adalah bagian yang pertama, yaitu mengenai penyebab-penyebabnya terlebih dahulu. Karena kalau kita mau mengobati satu penyakit, ya kan, yang paling bagus kalau kita mengetahui penyebabnya terlebih dahulu, kita bisa mendiagnosis secara tepat lebih dahulu. Sebab kalau kita mau mengobati kok tidak tahu sebabnya, ya, pasti akan salah minum obat, akhirnya tidak akan sembuh, malah tambah parah. Nah, karena itu pada kesempatan awal ini saya akan menyampaikan bagian yang pertama dari penyakit hati, yaitu penyebabnya apa saja sehingga kita bisa sakit hati kita. Nah, nanti penyakit hati itu apa saja, insya Allah kalau ada kesempatan akan saya sampaikan berikutnya. Oke, yang pertama penyakit hati, penyebabnya ini yang paling penting, yaitu lemah atau kurangnya iman di dalam hati kita. Jadi orang yang punya iman tapi imannya lemah, imannya tipis, itu mudah terkena penyakit hati. Nah, lemahnya iman ini bisa karena dua hal, ya. Yang pertama, faktor luar atau faktor penyebab eksternal yang menyebabkan iman kita itu tipis tisu, ya, udah robek,
Nah, faktor eksternal ya, antara lain adalah adanya godaan syaitan. Ya, adanya godaan setan atau pengaruh lingkungan yang kurang baik yang menyebabkan iman kita itu goyang. Nah, yang kedua adalah faktor internal yang menyebabkan iman kita itu lemah. Antara lain apa? Yang pertama adanya ilmu yang kurang atau kita kurang ilmu, terutama ilmu agama. Nah, oleh karena itu alhamdulillah di Arafim ini sangat baik ya, majelis taklimnya itu banyak sekali. Salah satunya adalah malam hari ini selonjoran ya, merupakan satu majelis ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita, yang fungsinya salah satunya adalah menguatkan iman kita. Jadi kurangnya ilmu tidak hanya berakibat pada lemahnya iman, tapi juga bisa berakibat nanti ibadah kita tertolak karena tidak sah secara fikih. Sehingga sangat penting ilmu itu. Sehingga di dalam agama kita menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Jangan sampai kita itu tidak punya ilmu, terutama ilmu agama, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak diterima bukan gara-gara kita tidak ikhlas, tetapi karena tidak memenuhi syarat rukun ibadah yang kita lakukan. Sehingga sangat penting. Kemudian faktor internal adalah perbuatan maksiat atau dosa yang kita lakukan. Itu kalau kita tidak sadar, tidak hati-hati, itu juga menjadi faktor yang bisa melemahkan iman kita. Kemudian juga nafsu ya. Jadi nafsu yang ada di dalam diri manusia itu kalau tidak dikelola dengan baik, itu juga bisa merusak. Seperti ayat yang saya kutip di sini ya, ayat 53 surat Yusuf ya, yang isinya itu menyatakan bahwa nafsu yang tidak terkontrol itu sangat berbahaya karena selalu mengajak kepada kerusakan. Wa ma ubari'un nafs inna nafsa la'amaratun bisu. Dan inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu la'amaratun bisu, senantiasa memerintahkan, menggeret kita untuk berbuat jahat, berbuat berbuat yang tidak baik. Ilama rahimah rabbi, kecuali nafsu yang sudah bisa kita kendalikan, yang sudah dirahmati oleh Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi penyebab sakit hati atau penyakit hati yang pertama adalah lemahnya iman. Yang kedua, nah ini yang sering dilakukan banyak orang, suka mengeluh. Serba tidak kebenaran manusia itu, ya kan? Hujan terus menerus mengeluh ya. Nanti ketika diberi panas sama aja ya. Kemarin kok hujan terus menerus, memean orang garing-garing ya. Nanti diberi panas sama aja,
wah panas terus, sungai pol. Jadi suka mengeluh, serba tidak kebenaran, gitu ya. Ini juga menyebabkan penyakit hati. Nah itu ada di dalam surah Al-Ma'arij ya, nanti bisa dicek. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi manusia itu memang suka mengeluh ya. Idza masa'us saru jazua, idza masa'ul khairu manu'a. Kalau ditimpa keburukan tadi itu ngersulo ya, mengeluh ya. Tapi sebaliknya ketika diberi kebaikan sedikit saja muncul sifat pikirnya, muncul sifat bakhilnya, medit ya. Nah itu yang kedua, penyebab penyakit hati yang kedua. Yang pertama lemah iman, yang kedua suka mengeluh, suka nggerutu, suka nggeresulo, serba tidak kebenaran. Nah yang ketiga ini implikasinya kurang bersyukur ya. Sudah diberi kendaraan, nanti lihat tetangganya beri yang kinclong, pengen. Sudah beri Xenia, tetangganya beri mobil listrik, pengen. Sudah punya rumah, tetangganya rumahnya di tingkat, pengen. Serba nggak bersyukur. Jadi memang manusia itu implikasi dari suka mengeluh itu kurang bersyukur. Walaqad makanakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayis qalilan ma tashkurun. Itu di surat Al-A'raf. Walaqad makanakum fil ardi, dan sudah aku tempatkan engkau sekalian para manusia itu di bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayis, dan sudah aku buatkan di bumi itu banyak sekali sumber kehidupan. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit yang bersyukur. Kita ditempatkan di bumi itu sangat beruntung. Coba kalau Allah itu menciptakan manusia ditempatkan di planet lain, Mars misalnya, gosong langsung ya, karena terlalu dekat matahari. Atau ditempatkan di planet yang jauh ya, di Uranus ya, planet paling jauh dari matahari, langsung beku kita. Nah untuk Allah itu menempatkannya di bumi yang banyak kehidupan. Di bumi itu banyak sekali yang bisa menjadi sumber kehidupan. Tumbuhan, terutama di Indonesia, itu macam-macam, banyak sekali yang bisa menjadi sumber penghidupan manusia. Di Indonesia itu beruntung, sayur itu macamnya banyak sekali. Ada kangkung, ada bayam, bayam macam-macam, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang merah, ada yang lorek ya. Macam-macam sekali. Jagung juga demikian ya. Ada jagung manis ya. Ada jagung kurang manis, banyak sekali. Coba kalau di luar negeri itu tanaman itu nggak bervariasi, monoton. Ini yang sudah umroh banyak di Arab. Di Arab saja itu tanaman itu kurang bervariasi, terutama di kota-kota yang masih kering. Tapi di tempat-tempat tertentu ya sudah subur, ya seperti di Indonesia. Itu banyak penghidupan ya.
Qalilan tashkurun, tetapi sedikit yang bersyukur. Ya. Nah ini menyebabkan penyakit hati juga. Jadi orang yang kurang pandai bersyukur itu yang gelisah terus tadi itu. Apalagi kalau melihat tetangganya, itu ya tetangganya yang lebih oke di dalam ekonomi, itu ya rumahnya yang lebih besar, catnya pun tak ganti, gitu ya. Kendaraannya macam-macam. Nah, itu cuma stres isinya kalau tidak bersyukur, gitu ya. Pagernya yang rapat tinggi-tinggi. Saya sendiri yang rumahnya nggak ada pagernya. Rumah yang ada pagernya itu punya saya. Kemudian penyebab berikutnya adalah selalu berbuat maksiat. Nah ini yang sangat berbahaya bagi kita ya. Jadi kadang-kadang tadi ya kurang iman, suka mengeluh. Nah ini kalau kita tidak bisa mengontrol diri, itu nanti akan terjerumus kita senantiasa untuk berbuat yang tidak baik. Sehingga dalam sebuah hadis di sini disebutkan yang saya kutip, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wa hiya qalb. Jadi dalam tubuh manusia itu ada mudghah, ya, segumpal daging atau segumpal darah, ada yang menyebut seperti itu. Kalau itu baik, kita sholahat jasada kulubu. Kalau itu baik, baik semuanya. Kalau itu jelek, jelek semuanya. Ala wa hiya qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Ya, jadi gerak-gerik manusia, tingkah laku manusia itu tergantung kemauan hati. Kemudian yang berikutnya, penyebab penyakit hati itu adalah syirik. Nah, syirik itu tidak hanya yang besar, tidak hanya syirik akbar, ya, mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Tetapi yang paling ditakuti syirik itu adalah justru syirik yang tersembunyi, syirik asghar yang tidak disadari oleh manusia. Yaitu apa? Yaitu riya atau suka diketahui orang lain perbuatan baiknya. Nah itu bahaya. Ketika kita melakukan perbuatan baik apapun, kalau tidak ikhlas itu bukan berarti tidak rela, ya. Ikhlas itu artinya murni, niatnya hanya karena Allah, itu ikhlasnya. Itu bahaya. Karena nanti yang kita dapatkan hanya di dunia kebaikan itu. Misalnya kita rajin ke masjid cuma gara-gara pengen dilihat orang lain. Ya udah, kita hanya dapat itu aja. Memang orang lain lihat kita, ya, wah, si A itu memang rajin ke masjid, belum adzan sudah berangkat. Wah, si A itu rajin ke masjid, tidak pernah lowong 5 hari sekali, selalu hadir. Ya udah, cuma dapat itu aja. Nah nanti di akhirat nggak dapat apa-apa, hilang, hapus semuanya.
nggak ada gunanya. Ketika nanti protes orang itu, ya Allah gampang saja jawab, kan kamu dulu rajin ibadah bukan karena saya, tetapi karena pengen dilihat orang, atau yang disebut dengan riya. Ya udah, kamu sudah dapat itu di dunia. Kamu mau minta saya apa lagi? Karena kamu tidak ikhlas, tidak murni niatmu ibadah itu untuk aku. Atau sum'ah itu agar didengar orang. Kalau tadi dilihat orang, ada juga sum'ah agar didengar orang. Caranya bagaimana? Dengan cerita. Tadinya orang sudah nggak tahu, tapi kemudian dia cerita sendiri. Tahu kan? Tadinya orang nggak tahu. Apa? Itu kalau bukan karena saya masjid itu nggak jadi. Tadinya orang nggak tahu, aman. Tapi dia pengen diketahui orang, kemudian cerita. Pengen didengar orang, kemudian cerita. Habis sudah, pahalanya hapus. Ya. Di akhirat nggak dapat apa-apa, rugi. Nah itu syirik yang paling ditakuti justru itu, karena itu tidak sadar kita lakukan. Kalau syirik yang besar saya yakin udah nggak ada ya, atau sangat sedikit masih ada, tapi mudah sekali dilihat. Nah yang takut itu tadi syirik yang menduakan Allah tetapi samar, tidak kita sadari. Itu yang justru berbahaya, karena nanti bisa menghapus amal baik kita yang sudah capek-capek kita lakukan. Ngantuk-ngantuk bangun, sholat malam, tahajud, lapar-lapar puasa kita lakukan, nggak dapet apa. Kemudian penyebab berikutnya apa? Lalai dalam berzikir, ya. Lupa mengingat Allah. Nah ini juga menjadi penyebab penyakit hati, ya. Nah kalau kita lupa mengingat Allah, otomatis kita tidak akan terkontrol. Ya. Jadi kalau kita lupa berzikir itu artinya kita lupa akan pengawasan Allah. Sehingga seringkali perbuatan dosa itu diawali dengan kita lupa mengingat Allah. Kita lupa bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Ya. Sehingga seringkali muncul niat-niat buruk di dalam hati untuk melakukan sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Seperti di dalam surah Az-Zukhruf 36 itu ya, wa may yaqsu an dzikri rahman, ya, nuqayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarin. Barang siapa yang lupa berpaling dari pengajaran Allah, lupa berzikir, maka Allah adakan syaitan, luqayyid lahu syaitan fahuwalahu qarin, yang nanti akan menyesatkan syaitan itu dan menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah ini bahayanya ya. Kalau kita suka lupa berzikir,
kita sering ngelamun, maka nanti Allah jadikan teman koringnya itu setan yang mengajak mengojo-ojoki kita untuk berbuat tidak baik. Sehingga Pak Bud itu sering membaca di sholat itu surat An-Nas, ya. Kita minta perlindungan dari setan yang alladzi yuwaswisu fi sudur binas, yang selalu membisikkan dengan halus di sudur atau di hati, di dada manusia. Kita tidak sadar ya kalau setan itu secara halus membisikkan. Jadi setan itu yang paling bahaya bukan yang bentuknya medeni ya, yang berupa kuntilanak atau kutil bapak ya, atau bubuk ringis atau yang lainnya. Tapi yang lebih menakutkan itu adalah bisikannya yang halus yang tidak kita sadari itu ya. Mau tahu kita ikuti jalan mereka, sehingga perlindungannya tadi apa? Alladzi yuwaswisu fi suduri, dari bisikan-bisikan, hembusan-hembusan halus yang tidak kita sadari di dalam hati kita, yang tahu-tahu kita melenceng, kita tidak sadar ya, ikut bisikan syaitan. Penyebab berikutnya terlalu mengejar dunia. Nah ini, jadi Rasulullah pernah mengingatkan nanti umat Islam itu jumlahnya akan banyak, tetapi mudah